Push. Piu. Buar. Flat nine. Well, halo teman-teman, selamat datang di Flat Nine ya. Kali ini aku akan membahas tentang film Pengabdi Setan 2 yang mana baru aku tonton jam 8 malam ini pada tanggal 9 Agustus dan baru selesai sekitar jam 10-an. Sekarang itu mungkin sudah jam 11-an berapa menit gitu ya. Aku nggak ngelihat jam. Oke, ini adalah pendapat pribadiku sendiri ya tentang film Pengabdi Setan 2. Ya aku usahakan untuk tidak ada spoiler, mungkin ada spoiler, mungkin sedikit-sedikit saja, tapi aku usahakan untuk tidak ada spoiler karena menghargai Bapak Joko Anwar yang sudah bersusah payah membuat film ini. Kita tahu sendiri Pengabdi Setan 1 berhasil, menurutku ya, gak tahu kalau menurut kalian, tapi kalau menurutku sendiri Pengabdi Setan 1 itu berhasil karena ngerinya dapat dan sadis-sadisnya itu juga dapat. Untuk Pengabdi Setan 2 ini aku akan membahas kekurangannya aja karena lebih banyak kekurangannya menurutku daripada kelebihannya. Ya memang ada kelebihannya, cuma masih mendominasi dari kekurangannya. Oke, yang pertama yaitu dari segi artikulasi atau pengucapan ya. Ini kurang sedikit jelas ya, tapi ini nggak di semua scene sih yang nggak jelas, ini cuma ada beberapa scene, tapi menurutku itu adalah yang sebenarnya informasi penting. Ada yang ketutupan suara hujan, ada yang memang dia ngomongnya kurang jelas, bapak-bapak gondrong ini. Untuk segi horornya ini menurutku di sini tuh sebenarnya kebanyakan jump scare ya. Dan menurutku sendiri jump scare di sini tuh kayak ya sudah rumusnya gitu aja, jadi kayak nggak ada yang menarik atau membuat wah atau gimana, nggak tahu lagi karena mungkin aku terlalu sering nonton film horor yang di barat-barat atau gimana, tapi menurutku ini nggak berhasil membuatku untuk wow enggak. Ya pokoknya ya standar lah untuk jump scare-nya. Tapi sebenarnya ngeri. Yang pertama karena ini adalah setan lokal ya kita memiliki kengerian sama lah, karena di lokalan ini ya poci-poci ini membawa sedikit hawa-hawa ya ngeri-ngeri sedap. Tapi itu pun juga nggak terlalu berhasil untuk membuat film ini jadi semenakutkan di film yang pertama. Terus kekurangannya lagi itu adalah dari segi pencahayaan, yang mana pencahayaan di sini tuh menurutku terlalu gelap, jadi horor-horornya ini kurang ngena aja jadinya karena terlalu gelap. Ya meskipun sudah ditambahi oleh backsound yang penanda setan ini akan muncul, cuma ya kurang lah. Ada juga yang scene seperti Makmum dimana yang pemainnya ini sholat, tapi itu nggak tereksekusi dengan baik sih menurutku, kayak biasa aja. Tapi ini pribadiku sendiri ya, opiniku pribadi. Kalau kalian merasa ngeri ya itu hak kalian untuk ngeri, tapi kalau aku sendiri kurang. Kalau aku sendiri lebih baik Makmum yang short filmnya, bukan yang full filmnya. Ya kan ada beda ya, kan Makmum itu dibuat karena short film. Oke, ini nggak akan melebar sampai film Makmum. Oke, untuk kekurangannya lagi itu ada dalam segi cerita. Ini yang jelas aku pada akhirnya bingung ini mau cerita tentang apa. Ya aku tahu ini tentang kultus, tentang pemuja-pemuja seperti itu, cuma kayak motivasinya itu kurang jelas, apa yang membuat mereka itu di jalan seperti itu. Terus apa koneksi-koneksi dari yang awal terus sampai yang sekarang, yang mana lokasinya di rumah susun itu apa, aku kurang nangkep. Nggak tahu aku yang kurang nangkep atau memang kurang jelas dalam film ini, atau memang sengaja tidak dibeberkan langsung
motivasi. Motif-motifnya itu karena mungkin akan disimpan untuk film selanjutnya kalau ada, tapi kemungkinan akan ada sih film selanjutnya karena dari ceritanya ini agak ya gantung, jadi kemungkinan pasti akan ada lanjutannya. Terus kekurangan terakhir menurutku dari segi bahasa, nggak tahu terakhir ya, ini ya pokok senyeplosku aja ya, itu dari segi tata bahasa di sini yang digunakan itu bahasa Indonesia full, tapi kayaknya ada gue lulu ya, cuma ya nggak banyak. Nah itu terlihat kaku ya, yaitu mungkin ingin mengambil bagaimana tata bicara pada orang-orang zaman dahulu, yang jelas pakai Indonesia baku, cuma untuk di film ini aku merasa kayak baku banget, kayak apa ya, kayak film barat yang ditranslatein ke Indonesia. Nah jadinya kayak gitu, kayak kurang masuk. Itu yang pertama. Terus dari segi komedinya juga, komedinya ini karena ini genrenya horor ya, maka yang digunakan pasti dark joke. Untuk dark joke-nya sendiri itu kurasa kurang mengena. Pokoknya yang membahas tentang bapaknya si kacamata ini yang baru koit lah. Terus untuk lawakan yang bisa aku terima ada, yaitu yang mana si anak laki-laki berkacamata ini sisiran setelah digepok sama bapaknya. Itu sih, itu menurutku kelawakan yang boleh lah, itu masih bisa masuk dalam humorku. Nggak tahu ya, aku ini nggak merasa humorku tinggi juga, tapi itu masuk kalau menurutku. Ya aku juga receh sebenarnya. Oke, mungkin itu kekurangan yang bisa aku sampaikan. Untuk kelebihannya sendiri itu nggak banyak, tapi akan aku sampaikan yang mana kelebihannya ini adalah dari segi kostum itu sudah bagus ya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka itu ya di pada tahun-tahun 1970-an atau 50-an itu sudah bagus. Terus untuk latar tempatnya suasana kota seperti lingkungannya juga itu memang sudah menggambarkan dari zaman dulu, nggak dulu banget ya, 1970-an itu sudah bagus sih. Itu nggak tahu bagaimana caranya, itu adalah pintarnya dari perfilman kita yang sudah mulai maju ya. Tapi memang ada bantuan CGI, yang mana CGI-nya itu ya pada awalnya bagus, cuma lama-lama kayak kelihatan banget, oh ini CGI kayak masih kasar untuk CGI-nya. Untuk segi horornya sendiri memang ada beberapa yang bisa membuatku wow ya, itu masih fresh menurutku, yang mana temennya ini, si cewek kecil ini, itu akhirnya digentayangi oleh teman-temannya, itu masuk sih, masih ya itu ngeri. Tapi juga yang nggak membuat seperti ngeri-ngeri banget, balik lagi karena itu terhalang oleh pencahayaannya yang gelap. Oh ya, sebelum kalian menonton film ini, kalian harus mengerti juga kalau ini ada flash warning ya. Ini akan ada banyak kilapan-kilapan cahaya yang mungkin bisa mengganggu kalian ya, atau yang buat penderita epilepsi atau apa. Kalau kata-katanya sih flash warning itu yang membuat yang punya riwayat epilepsi itu juga bisa berpengaruh. Itu adalah warning yang harus kalian tahu. Oke, mungkin sekian dulu review dari aku, yang mana aku adalah ya orang biasa saja, penikmat film. Aku ini bukan spesialis, kritikus atau reviewer, enggak. Aku cuma pengen menyampaikan opiniku tentang film ini. Ya aku sendiri akan memberikan nilai sekitar ya 5,5/10 lah untuk film Pengabdi Setan 2 ini. Untuk Pengabdi Setan 1 ya jelas itu bisa di 8,5, itu bagus kalau menurutku ya. Tapi kalau menurutku pribadi yang Pengabdi Setan 2 ini ya sekitar 5,5/10. Jika kalian ingin menyampaikan opini kalian, silahkan komen di bawah, atau kalian setuju atau tidak setuju ya silahkan komen aja di bawah. Yang penting tetap have fun
enjoy and semoga selalu maju ya untuk perfilman Indonesia, yang mana sekarang memang sudah mulai maju ini. Ini adalah langkah yang bagus untuk perfilman Indonesia. Oke, sampai berjumpa di next content. See you and bye.